Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lab setup. Dan di sini ada outline. Ini adalah outline yang akan saya bahas, yaitu tentang pengenalan topologi, install Debian server, install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, cloning Debian, snapshot VM, setup topologi, konfigurasi RAM VM. Nah, kita ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Nah, ini adalah topologi yang akan kita buat, di mana ini merupakan laptop kita ataupun host OS. Lalu nanti host OS ini akan terhubung dengan router Debian. Di host OS ini akan terhubung dengan Debian, yang mana router Debian ini maka Debian server ini kita setup nantinya di VirtualBox. Lalu juga router Debian ini dia akan terkoneksi ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Lalu router Debian dia akan terkoneksi atau terhubung dengan internal network, yang mana internal network ini terdapat dua server. Yang pertama yaitu server Debian dan yang kedua itu server Ubuntu. Jadi pada topologi host OS ini memiliki tiga kriteria, yang mana ada Ubuntu desktop, kemudian yang kedua ada Debian server, lalu yang ketiga ada Ubuntu server. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang install Debian server. Jadi kita akan install Debian server. Nah, kita buka dulu VirtualBox-nya. Kita masukkan namanya, yaitu RTR Debian. Kita finish. Nah, di sini kita start. Nah, ini kita masukkan dulu misalnya Debiannya. Di dia SPRT di Debian, tapi di Dina router Debian. Bisa. Nah, kita masukkan. Kemudian kita di Dina server hiji, tapi kita pilih yang install. Tapi ini ya udah yang aja video. Nah, ini kita bahasnya pilih yang ini, kita pilih yang outer, kemudian kita pilih Asia, jadi Indonesia. Ini juga enter. Iran. Ini juga enter. Nah, kita tunggu. Ya, sedih. Nah, ini RTR Kemudian kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 saja. Kemudian kita enter. Kemudian terus ulang. Bahasan. Iya, Mah. siapa nih? Enter. Biar buat Coba dia narik dulu. Enter. Juga enter. Enter. finish. Kemudian ini kita yes. Yes lah, terus semangat. Itu bisa. Itu kayak mau iya. Yes, no. No. No deh. Akhirin. Tem. Udah, terus enter. Iya, kumaha nih? IP mecha bisa
mapping ke server yang Ubuntu. Nanti tadi kira apa endpoint? Itu yang dia Sebenarnya terserah orang. tapi ini lucu. Tapi kamu dia sok Sok-sokan. Dan sehat tapi mana namanya ayo. cuma bener Ada siut namanya. Udah cukup. Nah, Tadi ada itu mau kita coba buka. Iya, karbon. Jangan berubah. Orangnya kita ke terminal. Tapi itu aja. Nah, kemudian kita bisa tapi emang ayo pasti ayat ini langsung isut Berapa kan nomor teman sih? betul kita masuk dulu bagiannya mulai RTR Itu nanti adanya si putri-putri yang di komputernya ini. nah ini sudah kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang install Ubuntu desktop. Nah setelah kita install Debian server, kita juga akan install Ubuntu desktop. Nah untuk Ubuntu desktop sendiri, kalian bisa download di download Ubuntu desktop versi Nah, karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Nah, dan untuk kalian membuatnya, kalian bisa klik terus, kemudian ke new, kemudian kalian bisa namain saja Ubuntu desktop. Kemudian kalian bisa finish, kalian bisa start. Nah, kalian bisa pilih untuk misalnya yang sudah kalian download tadi. Nah, kemudian kalian pilih yang mode dari dashboard. Jadi bisa enter saja. Nah, kalian bisa tunggu. Nah, ini tunggu saja. Nah, ini kita pilih bahasanya English, kemudian kita next.
Ini kita next saja. Ini juga kita next. Ini next. Ini kita pilih yang install Ubuntu. Dan next. Ini juga next. Ini next. Ini kita pilih yang install third party software for electronic and modified hardware. Dan next. Ini kita pilih yang ini, kemudian kita next. Kemudian kita pilih namanya. Nah, kita next. Kemudian kita pilih ininya, karena saya tinggal di Bandung. Nah, kemudian kita next. Ini kita install. Prosesnya installnya agak lama, jadi saya akan potong terlebih dahulu videonya. Installannya. Jadi kita tunggu. Ya. Nah, ini sudah, kita tinggal login saja. Jalannya seperti ini. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu install Ubuntu Server. Instalasi Ubuntu Server sendiri kita sudah lakukan pada video sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal persiapkan saja Ubuntu Servernya dengan tata cara yang sudah saya berikan di video sebelumnya. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu cloning di Debian. Nah, untuk meng-cloning di Debian Server, itu teman-teman tinggal klik kanan saja, kemudian klik clone. Nah, kemudian untuk namanya yaitu RTR Debian Server. Nah, kita pilih saja. Nah, itu sudah. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu clone snapshot PM. Nah, untuk snapshot ini kita bisa tinggal saja, kemudian kita snapshot, kemudian kita tag, kemudian kita namanya itu default. Oke. Kemudian yang Ubuntu Server juga kita tinggal snapshot, kemudian tag, kemudian default, kemudian untuk Ubuntu Server default,
desktopnya sama. Untuk yang ini juga sama. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu start topologi. Kita akan membahas tentang setup topologi. Apa itu setup topologi dan apa maksud dari setup topologi? Dari pembahasan kali ini, jadi topologi yang sudah saya siapkan seperti ini, yang mana terdapat host OS atau kita sendiri, yang mana nanti host OS ini akan terhubung dengan router Debian atau Debian server, lalu akan terhubung ke internal network, yang mana internal network ini terdapat Debian server 1 Ubuntu sebagai server 1, Ubuntu server sebagai server 2. Begitu juga pada Debian server, yang mana router ini dia akan terhubung juga ke Ubuntu desktop yang sebagai klien. Dan nanti jadinya akan seperti ini. Jadi router Debian terhubung ke host OS menggunakan adapter 1. Router Debian ke internal network menggunakan adapter 2. Dan terhubung ke klien menggunakan adapter 3. Oke, di sini saya akan coba saja pada Debian router. Saya akan langsung mengkonfigurasinya pada router Debian. Kita ke setting, kemudian kita ke network, lalu untuk adapter 1 saya ingin terhubung ke host OS atau laptop kita, yang mana kita harus menggunakan host only adapter. Nah, di sini kita ganti menjadi host only adapter. Nah, untuk name-nya yaitu VirtualBox Host Only Ethernet Adapter 3. Jangan lupa Debian servernya dinonaktifkan atau jangan di-start, karena kita akan mengaktifkan adapter 2 dan juga adapter 3. Yang mana jika Debian routernya kan, maka ini tidak akan bisa di-checklist. Maka pada Debian router adapter 2 kita ingin terhubungnya ke server Debian dan juga server Ubuntu. Kita aktifkan yang adapter 2. Ke internal network, namanya saya berikan saja. Jadi nanti pada router Debian akan terhubung ke server Debian dan juga server Ubuntu menggunakan interface yang bernama server network juga. Lalu adapter 3 ini saya ingin enable network adapter. Ini akan terhubung ke klien. Di sini kita pilih yang untuk adapter 3 ini kita juga sama menggunakan internal network. Untuk namanya saya berikan client network. Jadi berbeda dengan interface yang terhubung dengan internal network atau ke server. Jadi Debian terhubung ke internal network menggunakan penamaan server network, dan kalau terhubung klien menggunakan penamaan klien network. Itu sudah mengkonfigurasi pada Debian routernya menggunakan ke setiap VM. Oke. Sekarang kita sudah mengkonfigurasi kita sudah menghubungkan ke setiap VM. Sekarang kita tinggal hubungkan ke Debian server, Ubuntu server, Ubuntu desktop. Di sini saya akan mengkonfigurasi dengan Ubuntu desktop. Kita ke setting, lalu ke network. Kita menggunakan internal network. Nah, untuk namanya network dan ininya client network. Oke. Kita lanjut kepada Ubuntu server. Di sini kita ke setting.
kemudian ke network. Nah, kemudian untuk nama itu internal network dan namanya server network. Kita lanjut ke Debian server. Kita ke network sama kita ke internal network. Kemudian server network. Nah, kita sudah mengkonfigurasi pada setiap VM di sini. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu konfigurasi RAM VM. Bahasan kali ini kita akan mengkonfigurasi RAM pada setiap VM karena nantinya semua VM ini akan berjalan secara bersama. Nah, karena semua VM ini akan berjalan secara bersamaan atau akan kita start secara bersamaan. Yang mana jika teman-teman memiliki laptop ataupun host OS-nya itu memiliki spesifikasi yang rendah, itu bisa membuat laptop itu SOD atau Blue Screen of Death jika terdapat OS yang berjalan secara bersamaan lebih dari 2 OS dan ternyata laptop tersebut memiliki spesifikasi yang tidak cukup, maka tidak bisa membuat laptop kita hang. Karena itu, kita bisa men-setting setiap RAM pada setiap VM, ini sehingga hanya menggunakan sedikit spesifikasi dari laptop. Jadi kita menggunakan minimal RAM dari setiap VM, lalu VM ini kita akan coba dulu pada router Debian. Kita bisa ke setting, kemudian kita bisa ke sistem. Bisa ke sistem. Ini karena 2048, kita ganti menjadi ke 512. Nah, untuk prosesornya itu jangan diubah, jangan diubah menjadi 2 ataupun 3 GB. Oke. Nah, lalu kita ke Ubuntu desktop, kita ke setting, kemudian ke sistem, sama menjadi 512. Prosesornya 1. Oke, kemudian kita ke Ubuntu server, kita ke setting, kemudian kita ke sistem, oke. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.